Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Nabila Sari. Saya akan membuat video tentang Q&A konsep Natural Language Processing. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? Pemrosesan bahasa alami atau NLP adalah sub bidang linguistik, ilmu komputer, teknik informasi, dan kecerdasan buatan yang berkaitan dengan interaksi antar komputer dan bahasa alami manusia, khususnya cara pemrograman komputer untuk memproses, menganalisis sejumlah besar data bahasa alami. Yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Yang pertama, disambiguasi makna kata. Yang kedua, ambiguitas sintaksis. Yang ketiga, masukan yang tak sempurna atau teratur. Yang keempat, pertuturan. Yang ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, contohnya Siri. Yang kedua, bisa email, Gmail, memfilter dan mengklarifikasi email kamu dengan NLP sebelum ada email masuk ke dalam inbox, sehingga bisa mendeteksi spam dan memindahkan ke folder spam agar kamu tidak perlu membacanya. Yang ketiga, aplikasi terjemahan bahasa seperti Google Translate juga menerapkan NLP untuk menerjemahkan bukan lagi kata per kata tetapi sesuai konteks dan grammar bahasa. Pertanyaan yang keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sastrawi dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Apa tujuan casefolding? Tujuan dari casefolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenize juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasa muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Pertanyaan selanjutnya, apa algoritma yang dapat dilakukan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Dan jelaskan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia dapat menggunakan library Python, Sastrawi yang menerapkan algoritma Nazif dan Andriani. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari word embeddings? Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantik meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to fact. Terdapat dua model arsitektur yang dapat digunakan pada word to fact, yaitu SIBO dan skipgram. Perbedaan dari kedua model tersebut adalah model prediksi kata. Pada SIBO, terdapat intermediate layer yang akan melakukan kalkulasi average pada vektor kata-kata input karena SIBO menerima sejumlah n kata sebagai input. Apa definisi dari back of word? Back of words merupakan strategi feature engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan, yang terdiri dari term frequency atau TF, term frequency inverse, document frequency atau TF-IDF, hingga n-grams. Back of words merepresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Pertanyaan selanjutnya,
Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text menurut Bojanowski et al. Pada 2017 adalah metode word embed yang merupakan pengembangan dari word to fact. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian, dapat membantu menangkap arti kata yang lebih pendek dan memungkinkan embed untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah suatu metode pengolahan dokumen yang biasa digunakan dalam spelling correction, word prediction, dan pengolahan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan contoh penerapan n-gram. Contoh aplikasi prediksi kata yang lebih luas cakupan domainnya adalah NLP Word Prediction yang dikeluarkan oleh AirPubs. Aplikasi ini menggunakan model n-gram di mana nilai n dimulai dari 1 atau unigram sampai dengan 4. Saat ini sedang dilakukan pengembangan agar prediksi dapat melibatkan sampai n bernilai 5 atau 4 kata sebelum tebakan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi dari smoothing. Menurut Arguello pada tahun 2013, smoothing adalah untuk mengurangi probabilitas dari hasil atau keluaran yang terobservasi dan juga sekaligus meningkatkan atau menambah probabilitas hasil atau keluaran yang belum terobservasi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplacian smoothing adalah salah satu metode smoothing yang dapat diterapkan pada naive Bayesian classifier. Konsepnya sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai positif yang kecil pada setiap nilai probabilitas kondisional yang ada sehingga terhindarnya nilai 0 pada model probabilitas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Pada back-off, kita menggunakan trigram jika faktor tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memasukkan unigram. Kita hanya melakukan back-off ke n-gram, orde lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram, orde lebih tinggi. Agar model back-off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-grams orde lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-grams, orde lebih rendah 14. Pendekatan interpolasi sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa Kneserny smoothing memiliki kinerja yang baik. Menurut Brands dan kawan-kawan pada 2017 memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Kneserny discounting memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram orde lebih rendah. Algoritma Kneserny terinterpolasi merupakan metode smoothing milik kinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Akar dari metode ini adalah discounting absolut. Misalnya, kita mempunyai suatu n-gram dengan frekuensi 4 dan perlu didiskon. Tetapi besar juga diskon yang tepat. Crunch dan Gale pada tahun 1991 menghitung kata bahasa bigram dari 22 juta kata dari Nailsworth API dan kemudian memeriksa frekuensi setiap bigram ini dalam 22 juta kata lainnya. Rata-rata suatu bigram yang hadir 4 kali dalam 22 juta kata pertama terjadi sebanyak 3,23 kali dalam 22 juta kata berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa latar belakang munculnya metode stupid back-off? Algoritma bernama stupid back-off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorde lebih tinggi. Jika n-gram orde lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-gram berorde lebih rendah. Dibobot dengan suatu bobot tetap atau tidak tergantung pada konteks. Pertanyaan terakhir, apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing?
Pemikiran dasar dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Menurut Cao pada 2019. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah eja atau salah kata, dan saya mohon maaf apabila banyak salah dalam video ini. Semoga dapat menambah informasi dan wawasan bagi pendengar ini dan yang melihat video ini. Saya Esa Nabila Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.